Saya kira starting point atau cara kita memahami gerakan sosial global, pintu masuk yang paling penting menurut saya adalah dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Dalam tabel berikut yang saya adopsi dari De La Porta dan Diani, dia mengajukan 4 pertanyaan penting, 4 central question dalam gerakan sosial. Saya kira ini starting point yang cukup menarik dan penting untuk memahami gerakan sosial. Yang pertama adalah bagaimana perubahan global itu memberi pengaruh terhadap konteks lahirnya gerakan sosial. Yang kedua adalah bagaimana isu-isu dan aktor atau partisipan dalam gerakan sosial itu muncul dan berkembang. Dan yang ketiga adalah apa hal-hal yang menjadikan mobilisasi kolektif dalam gerakan sosial itu dimungkinkan. Dan yang terakhir adalah hal-hal apa saja yang mempengaruhi dinamika dan strategi gerakan. Saya kira dari 4 pertanyaan itu bisa menjadi satu fokus atau unit analisis dalam penelitian gerakan sosial. Anda bisa memfokuskan atau melakukan studi tentang gerakan sosial yang berfokus pada bagaimana gerakan sosial itu muncul dalam kaitannya dengan perubahan struktural. Anda bisa memfokuskan kajian gerakan sosial dalam hal bagaimana suatu isu itu dimunculkan, bagaimana partisipan dalam gerakan sosial itu berkembang. Atau Anda juga bisa melakukan penelitian dalam gerakan sosial yang memfokuskan pada dimensi mobilisasi, dimensi pengorganisasian gerakan. Atau yang terakhir, Anda bisa memfokuskan pada kajian tentang gerakan sosial yang berfokus atau berorientasi pada assessment atau pemeriksaan terhadap strategi dan outcomes atau hasil dari gerakan sosial. Nah, ini saya kira 4 area penting dalam penelitian gerakan sosial. Tapi satu hal yang saya perlu highlight, satu hal yang perlu saya tekankan adalah bahwa meskipun Anda bisa memilih unit analisis atau area penelitian dalam gerakan sosial minimal di salah satu dari 4 wilayah yang tadi, tapi keempat elemen ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Misalnya, kalau Anda berfokus pada penelitian tentang strategi dan capaian suatu gerakan, tidak berarti bahwa kuadran ini atau area penelitian ini itu terisolasi dari dinamika di 3 kuadran yang lain. Jadi, ketika Anda berbicara atau meneliti tentang gerakan sosial, setidaknya Anda harus punya matrik pengetahuan tentang bagaimana gerakan sosial itu dipahami dalam 4 matriks ini, dalam 4 central questions ini. Dalam kelas ini saya akan menerapkan 3 kriteria tentang cara bagaimana gerakan sosial movement itu dikaji. Pertama adalah melihat gerakan sosial global sebagai bentuk dari politik of resistance against the backdrop of neoliberal globalization. Jadi fokusnya adalah melihat gerakan sosial yang terkait dalam konteks globalisasi neoliberal. Dengan demikian misalnya, Anda tidak bisa menjadikan kajian tentang misalnya gerakan 212 dalam konteks Pilkada Jakarta sebagai objek atau studi kasus dalam kelas ini, ketika kajian Anda hanya terbatas pada isu pilkada. Tapi kalau Anda melihat fenomena ini sebagai fenomena global tentang bagaimana neoliberalisme itu mendislokasi praktik-praktik demokrasi yang melahirkan bangkitnya mobilisasi identitas dan politik populisme, saya kira itu tetap menjadi kajian yang sah. Hal kedua yang akan menjadi kriteria dalam kelas ini adalah dimensi transnasional. Tentu saja bahwa manifestasi dimensi transnasional ini beragam. Dia dimensinya bisa dalam hal sebab, misalnya suatu gerakan yang diinisiasi atau disebabkan oleh hadirnya international capital di suatu wilayah, atau dalam hal gerakan, misalnya adalah saya kira contoh yang tadi disampaikan tentang Black Lives Matters, mungkin sebab langsung utamanya itu di dalam konteks domestik politik Amerika. Tapi dalam konteks bagaimana dia manifest sebagai sebuah gerakan sosial global, itu bisa meluas di mana-mana. Kriteria ketiga yang akan saya gunakan dalam kelas ini adalah tentang pentingnya peran media baru dalam gerakan sosial.
Saya kira dalam 2-3 dekade terakhir, media sosial atau media baru punya peran yang sangat signifikan dalam gerakan sosial. Anda masih ingat misalnya bagaimana Arab Spring itu muncul dan berkembang, atau misalnya bagaimana Greta Thunberg misalnya menginspirasi gerakan-gerakan climate strike di seluruh dunia, khususnya di kalangan pelajar. Saya kira magnitude dari fenomena-fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari pentingnya peran media sosial atau media baru dalam gerakan sosial. Jadi ada 3 kriteria yang bisa Anda gunakan nanti ketika memilih studi kasus. Pertama adalah memilih gerakan sosial yang dimunculkan atau dilancarkan dalam konteks politik perlawanan, melawan atau dalam konteks globalisasi neoliberal pertama. Yang kedua adalah ada dimensi transnasionalnya di level manapun, apakah di level kaos, di level sebab, atau di level pengorganisasian, atau di level implikasi. Saya kira Anda bisa memilih di level mana dimensi transnasional yang cukup dominan. Dan yang ketiga adalah signifikannya peran media. Saya ingin meng-highlight atau memberi penekanan pada hal yang ketiga, mengingat kajian ini masih relatif minim, terutama dalam kajian-kajian global social movement. Secara sistematis, kelas ini akan dibagi dalam 10 sesi ke depan. Pengorganisasian kuliah ini didasarkan pada 3 klaster yang tadi saya sampaikan. Pertama adalah memahami konteks besar atau dinamika antara struktur politik global yang berubah dengan manifestasi kontemporer gerakan sosial. Yang kedua adalah pendekatan-pendekatan dalam gerakan sosial, dan yang ketiga adalah menekankan pada 2 strategi dalam gerakan, yakni strategi politik hegemoni dan strategi politik of multitude. Setelah sesi pengantar ini, dalam sesi yang kedua, fokus utamanya adalah melihat karakter atau perubahan bagaimana neoliberalisme sebagai struktur besar yang mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan di sosial, ekonomi, dan politik itu mengalami transformasi. Dan bagaimana dalam proses transformasi tersebut melahirkan potensi-potensi kontradiksi yang bisa melahirkan new sides of conflict. Dalam pertemuan yang ketiga, saya akan mendiskusikan tentang pendekatan-pendekatan yang memfokuskan pada dimensi struktur dan organisasi. Pada pertemuan yang keempat, saya akan mendiskusikan pendekatan-pendekatan dalam gerakan sosial yang memfokuskan kepada dimensi budaya dan dimensi identitas. Bagaimana identitas atau identity framing itu sangat penting dalam gerakan sosial. Bahwa orang terlibat dalam gerakan sosial bukan hanya persoalan mereka punya shared interest, punya kepentingan yang sama untuk terlibat dalam gerakan sosial, tapi bahwa gerakan sosial juga dipicu atau didasari oleh motif solidaritas, oleh motif identitas bersama. Di sesi yang kelima, secara spesifik saya akan membicarakan tentang satu teori yang sangat dominan dalam kajian gerakan sosial, yakni resource mobilization theory. Secara umum saya kira teori ini merupakan klaster dalam teori gerakan sosial yang memfokuskan aspek pengorganisasian. Namun karena dominannya teori ini dalam kajian-kajian gerakan sosial, saya kira saya perlu memberi perhatian khusus untuk melihat resource mobilization theory. Bagaimana konsepnya, apa asumsi dasarnya, dan bagaimana kritik-kritik terhadap perspektif ini. Di sesi yang ke-6, kelas akan didesain sebagai tutorial dan diskusi mendalam. Target utamanya adalah bagaimana menggunakan perspektif yang beragam itu untuk memahami satu fenomena gerakan sosial. Jadi dalam tutorial ini, desain atau target utamanya adalah bagaimana menerapkan pendekatan-pendekatan yang Anda pilih untuk memahami fenomena gerakan sosial. Di sesi yang ke-7, diskusi dalam kelas ini akan memfokuskan pada topik tentang media baru dan gerakan sosial. Saya kira ini topik yang masih berkembang dalam kajian-kajian gerakan sosial. Orang masih berdebat apakah fungsi media bagi gerakan sosial. Apakah dia sifatnya instrumental atau sifatnya konstitutif.
dalam arti bahwa seringkali media sosial juga seperti double sword. Tentu saja kita tidak bisa menafikan tentang signifikannya peran media sosial dalam memobilisasi, dalam meningkatkan awareness atau kepedulian atau kesadaran tentang suatu isu yang menjadi fokus dari suatu gerakan sosial. Tapi seringkali media sosial juga melahirkan satu fenomena yang orang-orang menyebut sebagai selectivism, yakni bahwa orang hanya cukup terlibat dalam media tapi tidak terlibat dalam real struggle di gerakan sosial. Orang hanya cukup membuat hashtag atau like atau subscribe suatu isu yang menjadi trending topic, tapi tidak touch the real ground dari bagaimana perjuangan isu tersebut dilakukan. Kita akan mendiskusikan secara mendalam tentang dinamika media dan gerakan sosial dalam sesi ke-7 ini. Sesi ke-8 dan sesi ke-9 didesain secara spesifik untuk membicarakan tentang strategi gerakan sosial. Tentu saja seperti saya sampaikan, ada banyak strategi gerakan sosial. Namun karena ruang yang terbatas, kelas ini hanya akan memfokuskan pada dua hal yang saya kira hari ini menjadi perdebatan utama dalam kajian gerakan sosial. Di sesi yang ke-8, saya akan memfokuskan untuk berbicara tentang politik of multitude dan anarki. Saya kira ini adalah kajian-kajian atau perspektif yang terkait dengan literatur seperti pemikir Antonio Negri dan yang lain-lain, yang percaya bahwa gerakan sosial atau karakter utama dalam gerakan sosial kontemporer itu sifatnya adalah less organized, leaderless. Seperti diwujudkan misalnya dalam Occupy Wall Street, Occupy Tahrir, Arab Spring, dan yang lain-lain. Kita akan membicarakan asumsi-asumsi utama, kerangka teoritis dalam pendekatan anarki dalam melihat gerakan sosial, dan mengajukan beberapa critical points terhadap perspektif ini. Di sesi yang ke-9 kita akan berbicara strategi gerakan yang diinspirasi oleh para pemikir seperti Laclau dan Mouffe dengan konsep politik of hegemony. Bagaimana membangun aliansi, bagaimana membangun gerakan sosial sebagai bentuk alliance building, sebagai bentuk dari upaya untuk membangun aliansi bersama, aliansi global untuk menawarkan atau mewujudkan satu tatanan sosial politik yang baru. Di sesi yang terakhir, di sesi yang ke-10, kita akan fokuskan pada tutorial dan diskusi mendalam untuk melihat bagaimana menggunakan dua perspektif ini, yakni perspektif anarki dan perspektif hegemoni, untuk memahami strategi dan capaian dari kasus-kasus gerakan sosial. Saya kira itu saja untuk kelas pengantar ini. Saya berharap bagi Anda yang tertarik pada kajian gerakan sosial, terutama Anda yang tertarik untuk membuat desain penelitian tentang gerakan sosial, kita bisa berjumpa dan berdiskusi dalam sesi selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.